Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CHI Nuggets. Di sini saya berbagi tentang konten mengenai teknik kimia dan material science. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial penggunaan Aspen HYSYS mengenai water gas reactor yang disimulasikan menggunakan reaktor konversi dan Gibbs reaktor. Pada video kali ini saya membagi menjadi 4 bagian. Pertama, pendefinisian case study. Kedua, pengenalan HYSYS. Ketiga, penyelesaian case study menggunakan conversion reactor. Dan keempat, penyelesaian case study menggunakan Gibbs reactor. Oke. Pada akhir video ini nanti diharapkan kita bisa menggunakan Aspen HYSYS khususnya untuk reaktor konversi dan reaktor Gibbs. Oke, pertama-tama mari kita definisikan dulu kasus yang akan kita selesaikan, yaitu kasus water gas reactor. Jadi water gas reactor ini adalah reaksi antara karbon monoksida dengan air menghasilkan CO2 dan H2. Reaksi ini akan menghasilkan hidrogen yang nantinya dalam dunia industri hidrogen akan digunakan untuk berbagai aplikasi. Dengan delta H minus 41 kJ per mol, artinya reaksi ini terjadi secara eksotermis atau menghasilkan panas. Kemudian di sini sudah didefinisikan kondisi umpan. Kondisi umpan masuk CO 100 mol per jam, H2O 150 mol per jam, temperatur 350 derajat Celcius, tekanan 5 bar. Melalui reaktor konversi nanti diharapkan bisa menjawab 3 pertanyaan. Pertama, komposisi produk keluaran. Kedua, memvariasikan atau membuat case study konversi CO dan kemudian diplot dengan produk H2 dalam satuan dalam unit fraksi mol. Kemudian yang ketiga, variasikan rasio uap air terhadap CO 1,5 banding 1 sampai 3 banding 1. Nah, ini nanti akan menjadi ada sesuatu yang bisa kita dapat dari ketiga poin ini terkait dengan kelebihan dan kekurangan reaktor konversi. Baik, untuk reaksi WGSR secara singkat sudah dijelaskan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai HYSYS. Pertama kita buka aplikasinya. Di sini saya sudah membuka aplikasi HYSYS. Ketika pertama kali membuka aplikasi HYSYS, tampilan yang muncul seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan, kita membuat sebuah kasus atau create new case ya. Jika kita mempunyai file yang sudah kita buat, maka kita bisa open case di sini dan kita melanjutkan. Tapi di sini kita anggap kita belum mempunyai case dan kita akan memulai baru. Di sini saya klik. Kemudian muncul environment seperti ini. Tampilan pertama kali ketika dibuka kasus baru akan muncul tampilan seperti ini. Pojok kiri bawah ini kaitannya dengan environment yang akan kita kerjakan. Di sini ada 4, ada properties, simulation, safety analysis, dan energy analysis. Dari keempat ini, pada video kali ini kita hanya akan menggunakan 2 environment, yaitu properties dan simulation. Properties gunanya untuk mendefinisikan komponen apa yang akan kita gunakan dan fluid package apa yang akan kita gunakan sebagai basis perhitungan ketika HYSYS menyelesaikan perhitungannya. Kemudian
setelah menjelaskan komponen, maksudnya setelah mendefinisikan komponen dan fluid package, kita lanjutkan dengan simulasi. Oke. Jadi untuk memunculkan komponen list, di sini ada dua cara. Pertama, kita bisa klik komponen list atau klik di bagian atas ada komponen list. Selain komponen list, kita juga bisa pindah tab ke fluid package seperti ini. Begitu juga kita bisa kembali ke komponen list. Kita definisikan terlebih dahulu komponen yang kita akan gunakan. Di sini ada 4. Ada CO, H2O, CO2, dan H2. Oke. Langkah pertama maksudnya adalah kita menambahkan komponen dengan mengklik add. Kemudian otomatis akan muncul ke komponen list 1. Di sini sebelah kiri adalah komponen yang sudah kita pilih. Sementara itu di sebelah kanan adalah komponen yang tersedia di dalam database. Oke. Di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa memilih apakah pure komponen atau hypothetical. Apakah kita memilih semua family atau kita memilih berdasarkan kategorinya. Misalkan hidrokarbon, alkohol, dan lain-lain. Kemudian pencariannya kita bisa variasikan. Kita bisa pilih apakah pencariannya berdasarkan formula atau berdasarkan nama atau berdasarkan simulation name. Di sini kita biarkan saja seperti ini. Secara default sebetulnya sudah cukup untuk kita mencari komponen yang kita inginkan. Komponen pertama kita cari adalah CO, dan sebagai reaktan ya, kita klik 2 kali, atau kita setelah diklik 1 kali kita tambahkan add. Nah, ini karena CO2 sudah muncul, kita tambahkan juga CO2. Selain CO2 kita tambahkan juga H2O. Kita tambahkan H2O, selain itu kita tambahkan juga hidrogen. Baik, komponen list sudah terpenuhi. Cirinya kalau komponen list sudah memenuhi, yang tadinya berwarna merah sekarang memiliki centang biru. Ini menunjukkan bahwa komponen list sudah terpenuhi. Yang kedua, kita definisikan fluid package. Baik, untuk menentukan fluid package apa yang harus kita pilih, kita harus mempertimbangkan komponen apa yang kita pilih sebelumnya. Untuk pemilihan ini ada semacam rule of thumb agar mempercepat pemilihan. Sebetulnya kita bisa mempelajari secara lebih detail mengenai fluid package yang digunakan ini dengan menggunakan salah satu fitur yang disediakan oleh HiSys itu sendiri, yaitu di sini ada metode asisten untuk memilih fitur fluid package yang bisa kita pilih. Di sini misalkan ketika pertama kali kita klik, mulai dengan memilih tipe proses untuk atau aplikasi apa. Apakah untuk oil and gas processing, apakah untuk lingkungan, dan lain-lain. Nanti akan diberikan rekomendasi. Contohnya misalkan ketika kita ingin oil and gas processing, maka di sini ada rekomendasi apa saja yang bisa kita pilih. Tapi sebagai rule of thumb, di sini saya sudah menyiapkan untuk fluid package. Sebetulnya ada 2 fluid package utama pengelompokannya, yaitu equation of state dan activity coefficient model ya. Nah, selain itu tambahannya ada vapor pressure model. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah equation of state dan activity model.
Untuk equation of state itu biasanya digunakan untuk gas non-ideal yang biasanya diselenggarakan pada sistem dengan tekanan yang tinggi. Selain itu, untuk equation of state ini sangat cocok digunakan khususnya untuk komponen-komponen yang memiliki kategori hidrokarbon. Contohnya metan, etan, propan, dan lain-lain. Nah, ini yang cocok ada Peng Robinson, Swafford Kwong, dan lainnya. Tapi di antara keempat ini yang paling sering digunakan adalah Peng Robinson. Jadi rule of thumb-nya, kalau misalkan kita bekerja dengan hidrokarbon, maka kita pilih Peng Robinson. Khususnya untuk komponen dalam fase gas. Kemudian untuk activity model, ini biasanya digunakan untuk sistem cair non-ideal. Khususnya ini sangat cocok digunakan untuk komponen yang memiliki sistem azeotrop. Nah, untuk activity model ini dia sangat cocok tadi untuk azeotrop system ya. Dan fluid package yang kita pilih adalah NRTL, Unique Quark, Van Laar, atau Wilson. Tapi di antara keempat ini yang paling umum adalah NRTL atau singkatan dari non-random to liquid. Nah, selain itu ada juga vapor pressure model untuk campuran pada tekanan rendah. Bisa Antoine, Brown, K10, dan isotabular. Untuk Peng Robinson ada batasannya, ranknya bisa di atas minus 271 derajat Celcius dan ada batas temperatur maksimal 100 bar atau 100.000 kPa. Baik, sekarang berdasarkan pengetahuan ini atau rule of thumb ini, mari kita pilih fluid package apa yang cocok untuk kasus kita ini. Kalau kita melihat komponen list, kita memiliki CO, CO2, H2O, dan hidrogen, dan ini semua dimodelkan dalam fase gas. Oleh karena itu, maka fluid package yang kita pilih adalah Peng Robinson. Nah, ini caranya kita tambahkan. Nah, akan muncul property package selection. Kita pilih Peng Robinson. Baik, akan muncul warna hijau. Dan ini yang awalnya merah jadi centang biru. Artinya sudah bisa dilanjutkan ke tahap simulasi. Untuk mengubah dari environment properties ke simulation, kita tinggal klik simulation, maka akan berubah tampilannya, berubah lingkungannya menjadi environment simulation. Oke. Ya, saya sudah memperkenalkan environment, component list, fluid package. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan stream atau aliran yang akan kita simulasikan. Ya. Jadi, ketika pertama kali dibuka simulasi, akan muncul tampilan seperti ini. Yang saya gerak-gerakan ini adalah model palet. Jadi kita bisa menambahkan aliran, entah itu aliran material, aliran energi, atau aliran power. Selain itu, kita juga bisa menambahkan unit-unit operasi, misalkan ada reaktor di sini, ada heat untuk heat exchanger, ada separator misalkan yang kaitannya dengan destilasi misalkan, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang disebut dengan manipulator. Nah, ini kaitannya kalau kita ingin melakukan analisis. Contohnya kita ada adjust, ada spreadsheet, ada recycle, dan lain-lain.